Pada episode kedua ini diperlihatkan beberapa anggota banyak bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Pak Song mengucapkan terima kasih kepada Jinwo karena beberapa anggota menjadi selamat. Namun Pak Song harus kehilangan salah satu tangannya. Pak Song mencoba mengingat dan berbicara pada Jinwo tentang peraturan di kuil Kartenon. Pertama, hormati dewa. Kedua, pujilah dewa. Ketiga, buktikan keimananmu pada dewa. Terdengar teriakan penuh emosi dari salah satu anggota yang tidak mematuhi aturan dewa dan mencoba melarikan diri dengan kekuatan angin yang membantunya berlari cepat. Namun tentunya rencana tersebut gagal karena patung mematikan tersebut membunuhnya dengan sekejap dengan laser di matanya. Jinwo di sini menjadi seorang yang sangat jeli akan sebuah pola yang terjadi di dalam dungeon ini. Mengingat perkataan Pak Song tentang sebuah aturan dewa yang sebelumnya ia baca pada saat memasuki kuil Kartenon. Aturan pertama yang tertulis adalah hormati dewa. Jinwo menyadari jika mereka mengikuti aturan ini, maka mereka bisa selamat dari dungeon mematikan ini. Jinwo meminta seluruh orang yang masih hidup untuk berlutut. Semua anggota pun mengikuti arahan dari Jinwo untuk berlutut pada patung itu. Namun, ekspresi patung tersebut berubah menjadi menakutkan, menunjukkan senyumannya yang sangat lebar dan tatapannya yang sangat tajam. Semua anggota pun sangat senang. Mereka pikir penyerangan dari patung sudah selesai. Namun, tidak lama kemudian patung itu berjalan ke arah mereka dan mencoba mengejar. Jinwo memperingatkan semuanya untuk tidak melanggar aturan, di mana aturan kedua yakni pujilah dewa, itulah kuncinya. Salah satu rekan yang mencoba untuk melakukan aturan kedua yakni memuji dewa. Namun tak disangka, dia gagal dan malah terinjak oleh patung itu. Jinwo berpendapat bahwa yang rekannya lakukan bukanlah pujian yang tepat untuk sang dewa. Terlihat rekan yang lainnya juga terinjak oleh patung tersebut. Pak Song menyuruh mereka untuk berpencar dan berlari untuk mengulur waktu, sembari memecahkan masalah pada aturan kedua. Bahkan Pak San yang ingin kembali demi anak dan istrinya yang tengah hamil, malah menjadi korban. Dia terbelah dua karena kelalaiannya. Dengan banyaknya tambahan korban yang ada, membuat seisi dungeon menjadi lebih panik. Jinwo melihat sekeliling bahwa patung itu berbeda-beda, ada yang membawa senjata dan alat musik. Sehingga Jinwo berpikiran jika berada di posisi dekat patung yang membawa alat musik, tidak akan diserang. Pak Song mencobanya, dan benar, patung itu hanya memainkan musik dan tidak menyerang Pak Song. Lalu Pak Song berteriak bahwa setiap orang harus mendekati patung yang memegang alat musik. Benar saja, jika mereka ke patung yang memegang alat musik, maka mereka akan selamat. Tinggal menyisakan Jinwo yang belum mendapatkan posisi sehingga dia dikejar oleh patung tersebut. Hampir tidak selamat karena harus pergi ke patung lainnya. Karena setiap patung penjaga hanya untuk satu orang. Jinwo melompat, namun berada posisi yang salah. Ternyata dia tepat berada di depan patung yang membawa senjata. Jinwo selamat, tetapi harus kehilangan salah satu kakinya. Namun dia masih bisa bertahan, dan aturan kedua berhasil terselesaikan. Johe pun berusaha untuk menyembuhkan kaki Jinwo agar bisa utuh kembali. Namun itu semua percuma dan mengakibatkan energi Johe terkuras. Kali ini aturan ketiga, menyembah dewa, dimulai. Sebuah altar persembahan muncul di tengah ruangan. Jinwo berpendapat bahwa dalam kisah mitologi altar tersebut disimbolkan untuk memberikan harta atau tumbal. Mendengarkan itu, Pak Kim ingin menumbalkan ketua tim Hunter.
yakni Pak Song, karena dia harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Pak Song memiliki tanggung jawab sebagai ketua. Dia berjalan menuju altar untuk dijadikan tumbal. Sebuah api kuning menyala setiap kali orang masuk ke altar. Jinwo meminta bantuan kepada temannya untuk membantunya berjalan ke arah altar. Dan terlihat lilin kuning pun bertambah sesuai dengan orang yang masuk pada lingkaran tersebut. Jinwo menyuruh mereka untuk memasuki lingkaran altar. Api kuning menyala lebih banyak sesuai orang yang memasuki sekitaran lingkaran pada altar. Ketika semua masuk pada lingkaran, api biru menyala dan membuka pintu dungeon. Semua patung yang ada di sana mencoba mendekati mereka. Dan Jinwo berpendapat kalau memalingkan mata, patung itu akan mendekat. Namun tidak sesuai perintah Jinwo agar mereka tidak pergi. Tapi ternyata dua anggota yang tadinya membantu Jinwo malah pergi karena ketakutan. Termasuk Pak Kim meminta maaf. Dia ingin pulang hidup-hidup karena dia memiliki keluarga yang menunggunya di rumah. Sekarang hanya Johe, Pak Song, dan Jinwo yang tersisa. Lalu Pak Song menyuruh Johe dan Jinwo keluar terlebih dahulu. Tetapi Johe mengatakan bahwa kakinya tidak bisa digerakkan. Jinwo mengetahui bahwa itu karena dia menggunakan terlalu banyak sihirnya untuk menyembuhkan kaki Jinwo. Lalu Jinwo menyerahkan batu esensi yang dia dapatkan sebelumnya kepada Johe dan menyuruhnya membeli makanan yang sudah dijanjikan sebelum masuk dungeon. Lalu Pak Song menotok leher Johe agar dia pingsan. Jinwo menyuruh Pak Song untuk membawa Johe bersamanya dan Pak Song menyetujuinya. Saat Pak Song pergi membawa Johe yang tak sadarkan diri, Jinwo yang putus asa mengambil pedang Pak Kim yang tertinggal. Salah satu patung yang sekarang cukup dekat meluncurkan senjatanya ke arah Jinwo, tetapi meleset. Jinwo segera dieksekusi oleh patung-patung itu sampai teriakan Jinwo bergema di ruangan dungeon. Jinwo bersandar di altar dan mencoba berteriak, tetapi malah dilesatkan tombak oleh patung, lalu diangkat ke udara dan dilemparkan ke altar. Dikelilingi oleh darahnya sendiri yang tersebar di altar, dia melihat dengan ngeri ketika salah satu pedang mengangkat pedangnya dan mendaratkannya pada Jinwo. Api biru padam dan sebuah monitor muncul di hadapan Jinwo, memintanya untuk menerima atau menolak menjadi pemain.